Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Tokusatsu. Jadi di episode Tokusatsu kali ini Ana mau menyampaikan info-info dari Ultraman terbaru yang bakalan tayang tahun ini ya, yaitu Ultraman kedua di era Reiwa yang bernama Ultraman Zeto ya. Mantap. Jadi ini adalah Ultraman kedua setelah Ultraman Taiga ya. Kalau ini pronunciasi Jepangnya meren Urutoraman Zeto. Kalau kita bacanya Ultraman Z aja udahlah. Jadi Ultraman Z ini sudah banyak banget infonya segala macam ya, dan yang paling terbaru itu mungkin kemarin itu dia sudah memunculkan teasernya akhirnya ya. Jadi setelah beberapa scan seperti bentuk-bentuknya, jadi sekarang sudah dimunculkan teaser sekaligus juga form-form lainnya segala macam. Jadi mungkin kalian banyak yang tanya, kok Ultraman Z-nya baru dibahas sekarang kan? Karena menurut Ana kemarin, jadi info pertama ini Ultraman Z keluar ini itu saat 26 Maret 2020 kalau nggak salah ya. Dan menurut Ana saat itu sih info yang bakal dibahas itu belum terlalu banyak, jadi Ana nunggu infonya banyak dulu dari si Suburaya ini, dan ketika mereka sudah mengeluarkan teasernya ini baru Ana bahas ke kalian ya. Jadi di sini udah keluar teasernya segala macam teman-teman. Dan juga ini pastinya baik yang bertanya nih, kapan sih Gan tayangnya? Jadi Ana bakal kasih taunya ini di awal video aja langsung teman-teman ya. Jadi Ultraman Z ini bakalan tayang tanggal 20 Juni 2020 ya. Katanya di sini bakal tayang rutin setiap hari Sabtu jam 9 pagi, ini maksudnya jam 9 pagi waktu Jepang ya, bukan waktu Indonesia teman-teman, di TV Tokyo ya. Dan juga pastinya kita patut bersenang hati karena si Ultraman Z ini juga bakalan tayang di YouTube officialnya si Suburaya Production ya, seperti Ultraman Taiga. Jadi kalian tungguin aja. Jadi Suburaya ini Ana salut sekali, sangat terbuka gitu dengan info-info dan penayangannya di sini ya. Jadi dicatat 20 Juni 2020 kalian bisa nonton ya. Jadi semoga juga pandemi COVID-19 ini tidak menutup si Ultraman Z ini untuk tayang ya. Jadi semoga nggak ada delay segala macam ya. Ya udah seperti itu untuk Ultraman Z. Jadi bakal Ana ceritain dulu sinopsisnya segala macam ya. Sebelum kita seperti ini sebenarnya Ana bukan teaser bukan trailer breakdown teman-teman ya, karena ini bukan trailer tapi ini teaser ya. Di video yang sudah dirilis sama Suburaya, jadi Anda bakal ya mengumpamakan sedikit komentar-komentar Anda soal si Ultraman Z ini. Jadi Anda sebelumnya ini bakalan ngasih tahu sinopsisnya. Jadi katanya dulu ini di zaman dahulu sampai sekarang ini kejahatan itu masih berkeliaran di mana-mana katanya ya. Dan sementara itu untuk memerangi kejahatan ini, para prajurit-prajurit ultra ini bertarung melawan para monster-monster ini dan kejahatan-kejahatan ini untuk perdamaian di galaksi. Dan si kejahatan ini itu seperti mempunyai suatu item yang misterius itu yang bisa menghancurkan planet satu persatu. Kalau di Star Wars itu kayak Star Destroyer kali ya teman-teman. Dan juga ini berbahayanya lagi, item ini itu kan bisa menghancurkan planet. Dan juga ini keselamatan dari negeri cahaya ini juga jadi terancam karena keberadaan si item ini tersebut gitu ya. Dan makanya itu si Ultraman Zero dan juga si Ultraman Z ini adalah salah satu dua prajurit ultra, yaitu murid dan guru ini yang memerangi kejahatan tersebut gitu ya. Dan juga mereka lagi ngejar monster itu sampai ke bumi di sini ya. Dan sementara di bumi itu jadi nggak cuma di galaksi luar aja. Jadi ini kan monsternya kemana-mana gitu ya, kan seluruh galaksi ini yang terancam. Di bumi itu ada suatu organisasi katanya yang bernama Anti-Monster Robot Force Storage namanya ya, yang memerangi monster-monster tersebut juga. Dan sementara itu makanya nggak sengaja si protagonis utama dari si tim bumi ini yang storage ini yang bernama siapa nih namanya ya, Haruki Natsukawa ya. Dan mereka berdua ini bertarung bersama-sama untuk menyelamatkan si galaksi ini. Jadi si Haruki ini menjadi host utama dari si Ultraman Z ini. Oke teman-teman, jadi kita bakalan langsung lihat aja teasernya. Jadi sekali lagi ini adalah teaser breakdown teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi kalau Anda pause. Jadi Anda bakal pause dan setiap scene itu Anda bakal komentarin pendapat Anda seperti apa, dan sama-sama sharing lah kita di sini ya. Kalau misalkan kalian mau nonton teasernya full gitu ya, kenapa di pause Gan? Aku nggak suka di pause. Ya kalian langsung aja nonton teasernya di YouTube resmi si Suburaya. Nanti Anda bakal selipkan linknya juga di deskripsi. Jadi no pertanyaan lagi ya. Anda juga agak gedek ini. Kan ini namanya juga teaser breakdown. Kenapa sih di pause gitu? Namanya juga breakdown, dan juga Anda menghindari yang namanya copyright strike teman-teman ya. Karena copyright strike itu berbahaya sekali ya. Kalau kena copyright strike channel Anda bisa hilang. Jadi di pause. Namanya juga breakdown. Oke, sudah cukup jelas. Jadi langsung aja kita
breakdown si teaser si Ultraman Z ini ya yang baru rilis kemarin. Let's go. 1, 2, tilu. Oke. Anjay, siluet-siluet gitu ya. Oke, ini dia si Ultraman Z dalam penampakan dengan siluetnya ya. Jadi emang yang paling eye catching sekali itu mungkin si ini color timernya ya yang berbentuk Z gitu ya. Kalau kita menelaah lagi ke Ultraman sebelumnya, ada apa aja nih Ultraman yang color timernya itu berbentuk huruf seperti ini. Kalau nggak salah Ultraman Victory V kan, Ultraman Orb O, Ultraman X gitu ya, dan ini Z gitu ya. Nanti ada apa lagi gitu? A B C semuanya aja ya. Ultraman Alpha, Ultraman Beta, udah keterusan malah. Oke, next lanjut lagi. Nah ini dia Ultraman Zeto. Nah ini dia bentuk dari Ultraman Zeto ya. Jadi Ana juga belum sempat komentarin tadi ya. Jadi Ultraman Zeto ini menurut Ana sih kalau kita lihat sih kayak Ultraman Fuma kali ya. Banyak banget yang bilang kayak Ultraman Fuma, dan ini visornya keren ya, si visor matanya ini kayak ada glitter-glitternya tuh kayak kristal gitu ya teman-teman. Dan menurut Ana sih nggak ada terlalu masalah banget soal si original formnya ini ya. Menurut Ana sih ya cukup keren, tapi kalau dilihat dari samping katanya kayak botak gitu ya, dan juga ada slagernya gitu ya di kepalanya ini ya. Dan armor pundaknya juga Ana suka banget ya. Dan juga Ana di sini mau kasih tahu si Ultraman Z ini seperti apa. Jadi katanya si Ultraman Z ini kan udah diceritain dia adalah muridnya si Zero. Jadi selain muridnya si Zero ini dia adalah pengagum ya. Jadi dia nggak cuman asal belajar doang gitu ya pengen jadi kuat, tapi dia juga mengagumi gurunya si Zero ini teman-teman. Dan juga kenapa Zero masih dibawa-bawa aja ini ke Ultraman sekarang, karena ini juga katanya sekaligus perayaan 10 tahun si Ultraman Zero ini. Makanya si Ultraman Z ini mengudara teman-teman ya. Jadi si Z ini ya masih muda lah ya, masih newbie bisa dibilang ya. Ya hampir mirip sama si Taiga di sini ya, masih newbie ya. Dan juga dia ini lagi berjuang keras untuk menjadi anggota pasukan pertahanan antar galaksi. Wow, kalau nggak salah pasukan pertahanan antar galaksi itu si Ultraman Reboot bukan ya? Jadi mungkin bisa dibilang si organisasi ini itu seperti sebuah tim lah ya, kayak kalau Taiga itu ada Tri Squad lah ya, seperti Taiga, Taitas dan Fuma gitu ya. Dan si Zeto ini belum jadi anggotanya, masih berusaha keras gitu di sini ya. Dan suatu hari ketika si Z ini mengejar monster ke bumi ya, jadi kan dia ya biasalah lagi battle gitu ya. Terus di sini ada seorang pilot pasukan storage, yaitu si protagonis utamanya si Haruki tadi ya. Jadi Haruki itu adalah pilot. Jadi nanti Ana ceritainnya nanti aja ya. Bagaimana si Haruki ini bisa menjadi host dari Ultraman Zeto ya. Jadi lanjut aja kita ke teasernya teman-teman ya. Semoga anteng, let's go. Terus kenapa kalau Anda lihat gaya bertarungnya kayak Mbah gitu ya, tapi nggak tahu ya kan kalau Taiga gini kan, gitu ya. Kalau si Z ini gini ya, tapi nggak tahu ya, Anda belum masuk tahu ya, karena ini teasernya cuma bentar banget ya. Jadi kalau dilihat secara mata cepat sih kayak Mbah gitu kan, kayak gini pro wrestler gitu. Dan ini dia, anjay, anak emas subur Ultraman Zero teman-teman ya. Anjay. Wah, kok gelut kan? Kok gelut? Bukan gelut ini, Pak. Ini kan lagi berlatih. Soalnya Ultraman Zero ini adalah murid gurunya Ultraman si Z gitu ya. Jadi ini bukan gelut, Pak. Jadi karakter penting lainnya selain si Ultraman Z ini adalah Ultraman Zero ya. Si gurunya Ultraman Z ini, teman-teman. Semoga jangan ketukar ngomongnya. Z Zero ya. Dan di sini si Zero ini seperti yang kita tahu adalah anak dari Ultra Seven dan juga murid dari Ultraman Leo, teman-teman. Jadi sejak dia ini banyak sekali bertarung di macam galaksi gitu ya, sudah mengalami banyak sekali misi-misi berbahaya di sini ya, teman-teman. Si Ultraman Zero ini dia ini itu dikasih sama si Ultraman Leo ini atau si masternya ini, yaitu Ultra Zero Mantle. Makanya kalau kalian lihat sekarang penampakan si Zero ini, dia udah pakai jubah kan. Malayaknya kalau di Star Wars itu Jedi lah bisa dibilang ya. Dan si Ultra Zero Mantle ini kalau kalian lihat dibandingkan dengan Ultraman seperti Mbah, si Taro segala macam yang punya jubahnya, ini warnanya biru si jubahnya ini ya. Yang mungkin menyesuaikan juga sama si Zero-nya gitu ya. Dan juga katanya ini spesial si Ultra Zero Mantle ini, selain cuman sebagai tanda gitu ya dia sudah master, ini juga katanya bisa menjadi sebuah pelindung atau protektor, teman-teman. Ya, dan juga katanya si Zero ini di sini ketika sedang mengejar monster yang sedang menginvasi negeri cahaya, di sini dia itu kena jebakan si musuh katanya ya, dan si Zero ini jadi terperangkap di
alternate dimension atau dimensi lain ya. Waduh. Katanya udah master kan. Dan ini porsinya lebih ke si Ultraman Z muridnya ya. Dan juga pasti nggak menutup kemungkinan pasti banyak flashback di mana si Z ini sedang dilatih sama si Zero gitu. Lanjut. Tuh, ini bukan gelut Pak, lagi dilatih tuh. Kamu bakal kuat lagi katanya, anjay gitu ya. Anjay. Ini yang Ana suka ini kenapa ya? Suburaya itu yang Ana salut ini si CGI-nya ini semakin berkembang teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini mungkin di backstage-nya ini pasti ini pakai green screen ya. Tapi ini benar-benar halus banget green screen-nya. Dan juga setting-setting tempatnya ini benar-benar dibuat layaknya kita lagi nonton ini mereka lagi di luar angkasa gitu ya, lagi di galaksi gitu ya. Mantap gitu. Oke, lanjut. Lagunya asoy coy. Oke. Kita mundur lagi sedikit teman-teman. Jadi ini apa kan? Ini KTP atau gimana? Jadi ini adalah salah satu item yang harus digunakan si protagonis utama kita, host si Ultraman Z ini untuk dia merubah menjadi Ultraman Z gitu ya. Jadi ini adalah namanya Ultra Access Card. Ya teman-teman ya. Jadi sabar dulu, Anda jelaskannya satu-satu sesuai teaser teman-teman. Jadi ini katanya seperti authorized card atau authorized key-nya untuk mengaktifkan si Ultra Z Riser. Jadi nama item perubahannya Ultra Z Riser ya. Jadi ini yang paling identik dari kartu ini adalah seperti ada foto orangnya, yaitu kartu identitasnya di sini. Ya. Dan si protagonis utama kita yaitu si Haruki di sini yang bakal menggunakan si kartu akses card ini ya teman-teman ya. Jadi dimasukin ke si Ultra Z Riser ini teman-teman ya. Dan dia itu bakal bisa mengubah si Ultraman Z itu ke berbagai macam form atau bentuk juga teman-teman ya. Jadi selain si Ultra Access Card ini ada satu orang lagi nih yang punya ya. Nah sabar, nanti Anda bahasnya terakhir. Lanjut. Nah ini dia protagonis utama kita ya, si Haruki tadi. Mukanya Showa banget tuh. Uchugepo, Holiasa. Oke, jadi teman-teman, Ana bakal ceritain soal si ini ya, Haruki Natsukawa namanya. Jadi umurnya katanya 23, protagonis utama dari serial ini. Kalau kalian lihat pertama kali ini, kalau dari Ana ya, ini vibe-nya ini dia itu kayak siapa ya? Kayak Hideo Ishiguro, kayak si Kurenaigai teman-teman ya. Terus juga kalau kalian lihat, dengar tadi suaranya itu sangat mirip banget kayak Kurenaigai loh. Dikirain Ana Kurenaigai, Pak. Dan juga stylenya Showa banget ya, dan juga dia kan emang pilot di sini ya. Jadi dia diceritakan sih di sini dia masih pilot amatir ya yang bekerja di organisasi tadi Anti Monster Robot Force ya. Dan juga dia jago karate loh. Wow ya. Dan juga dia di sini katanya sepertinya sudah atletis gitu ya. Dia udah bisa ngapain juga bisa gitu ya. Jadi dia juga punya rasa keadilan yang tinggi di sini ya. Dan suatu hari di sini saat si Ultraman Z ini lagi mengejar suatu monster dan nggak sengaja ke bumi di sini, dan si Haruki ini kan lagi jadi pilot gitu ya, dan nggak sengaja ini si Haruki ini terkena seperti serangan monsternya gitu ya, dan menghilangkan nyawanya sih katanya di sini ya. Dan di sini si Z ini mau nggak mau harus bergabung sama si Haruki ini untuk menyelamatkan nyawa si Haruki ini ya. Dan saat itu juga si Haruki ini resmi menjadi host dari Ultraman Z gitu ya. Kayak siapa gitu ceritanya kalau kalian dengar ya. Jadi seperti itu. Haruki Natsukawa ini diperankan oleh Konshu Hirano, teman-teman ya. Wow, Konshu Hirano ya. Anda belum kepo banget soal aktornya ini, nanti aja lah ya. Nanti bakal kelamaan lagi videonya. Lanjut lagi teman-teman. Nah ini dia. Anjay, keren boy. Jadi ini teman-teman ya, kita ulangin lagi. Keren. Kita ulangin lagi. 07 Leo. Oke, jadi selain Ultra Access Card tadi, collectibles item itu yang bakalan rame banget di serial Ultraman Z ini adalah Ultra Medal, teman-teman ya. Medal, kayak Kamen Rider Ozgan. Iya, emang namanya di sini sudah dikonfirmasi adalah Ultra Medal. Tapi kalau kalian lihat ini kok kayak mirip perubu kristal ya, bulat gitu ya. Jadi ini si Ultra Medal ini dikembangkan di negeri cahaya ini ya. Jadi ini khusus digunakan di si Ultra Z Riser ini ya. Jadi setiap medal itu mengandung kekuatan dari para Ultraman yang berbeda-beda ya. Makanya tadi ada sampai 3 Pak. Tadi ada siapa? 7 Leo ya. Banyak banget Pak. Udah kayak bener os gitu ya, pakai 3 medal juga gitu teman-teman. Dan si Haruki ini yang membawa item-item tersebut ya.
Seperti itu, mantap. Anjay. Oke, siap. Nah, zat. Jadi kira-kira sih mungkin transformasinya seperti ini. Jadi kita bakal lanjut lagi aja ke item perubahannya yang paling utama ya. Jadi ini banyak banget sih kan itemnya. Ada access card, ada medal. Nah, ini ada item utamanya yang untuk mengaktifasi kedua collectible tersebut. Jadi ada Ultra Z Tracer. Tadi udah sering banget Anda singgung ya. Jadi ini device yang khusus dipunyai sama si Ultraman Z ya. Sama di developnya juga di Negeri Cahaya teman-teman ya. Untuk merubah si Haruki ini menjadi Ultraman Z teman-teman ya. Jadi cara memainkannya itu katanya sih Ana gak ada barangnya, susah mereka ini. Jadi si Ultra Z Tracer ini pertama dimasukin dulu dengan Ultra Access Card. Jadi seperti memberikan izin atau authorize ya di sini ya, kayak Zero One aja gitu Pak ya. Dan setelah dimasukkan Ultra Access Card ini, dia itu bisa dimasukin medal yang bermacam-macam ya. Medal-medalnya medal Ultraman gitu ya. Dan ini sistemnya kayak sistem scan gitu ya. Jadi sistem scan gitu teman-teman ya. Dan ini bisa digunakan sama si Ultraman Z itu untuk merubah dia jadi form-form yang berbeda. Selain dia cuma punya original formnya yang seperti Ultraman Fuma ini teman-teman ya. Mantap ya. Dan juga selain bisa digunakan jadi item perubahan, bisa juga si Ultra Z Tracer ini digunakan sebagai senjata. Ya, jadi ini seperti senjata kayak apa ya teman-teman ya? Kayak knuckle, kayak slash knuckle lah bisa dibilang ya, seperti itu. Dan juga bisa mengaktifkan finishing kuatnya dari si Ultraman Z ini teman-teman. Dan kalau kalian lihat bentuknya sih ini gimana ya? Kayak katanya banyak yang nyelenehin kayak ini kan, kayak apa, kayak cerekannya Ariel Peter Pan gitu kan. Terus melangkah melupakanmu gitu kan. Terus juga ini Ana juga nggak ada protes ya, karena kalau kalian lihat dari kemarin, waduh ribet banget sih kan. Emang dari kemarin perasaan Ultraman ribet-ribet deh perubahan-perubahannya, item-item perubahannya. Tapi itu menurut Ana yang menjadi daya tarik gitu ya untuk si serial-serial Ultraman ini ya. Oke, jadi lanjut lagi, kita ke teaser ya. Set! Oke, ini dia. Anjay, keren Pak. Woi, keren woi. Tereret. Wud. Anjay, oke. Jadi kita langsung ke form pertama atau form lainnya dari si Ultraman Z ini. Ya, ini adalah Ultraman Z. Apa? Alpha Edge. Anjay, Alpha Edge ya. Special Martial Arts, the Inherited Fighting Technique ya. Jadi si Ultraman Z ini bisa berubah ke bentuk ini, fusion lagi, sabar dong. Jelasin dulu ya. Jadi Ultraman Z ini bisa berubah ke bentuk ini itu dengan menggunakan 3 medal seperti yang tadi sudah muncul di teasernya, yaitu Ultraman Zero, Ultraman 7, Ultraman Leo ya. Jadi ini apa ya, seperti master dan muridnya ya semuanya ya. 7 muridnya Zero, Seven muridnya itu Leo muridnya itu Zero, Seven itu anaknya si Zero itu anaknya si Seven. Aduh, kacau banget Pak ya. Jadi ada kesinambungannya 3 medal ini. Jadi nggak ngasal 3 medal ini tuh asal pakai doang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi bakal membentuk form yaitu Ultraman Z Alpha Edge ya. Keren loh Pak. Jadi ada karakteristik Zero-nya, ada karakteristik si Seven-nya juga kerasa di sini, ada karakteristik Leo-nya juga di bagian kaki ya. Dan juga yang spesial dari form ini itu, kita tahu lah kalau bisa ganti-ganti form ini pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau di form ini itu dia bisa bergerak secepat kilat katanya. Wow. Pokoknya jadi cepat lah ya. Dan juga untuk spesialnya ini dia fighting style-nya itu jadi karate, teman-teman ya. Leo banget gitu kan ya. Karate di sini ya. Wow, keren sih. Dan juga Ana lebih sedikit pro deh kalau si Ultraman Alpha Edge ini jadi original formnya teman-temannya. Keren loh ini, asli. Lanjut. Karate ya tuh. Shoot. Anjay. Woi, keren woi. Anjay. Wait, mantep loh. Iya, jadi seperti 4 perubahan dong ya. Ada Z, ada Zero, ada Seven, ada Leo. Gila, 4 loh. Jadi gimana ya? Gan kok fusion lagi sih, nggak ada ide lain ya. Jadi menurut Ana sih si Suburaya ini ya uang produksinya nggak sebesar Toei teman-teman. Jadi emang susah gitu kalau memproduksi yang benar-benar baru itu benar-benar susah teman-teman ya menurut Ana ya. Jadi ya menurut Ana Suburaya ini mengambil komposisi yang sama ya. Tapi tetap menarik sih, tetap diikuti, nggak repetitif banget sih ya walau fusion terus menurut Ana ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini dia.
Ultraman Ace. Oke, ini dia form selanjutnya atau form ketiga berarti ya, original Alpha H, dan ini ketiga. Ada apakah dia? Anjay, keren boy. Ultraman Z tuh, Beta Smash ya. Ini dia. Terus dia siapa pemeran utamanya, si Haruki ini tadi ngomong ya. Terbakar dalam api. Kekuatan keberanian ya di sini ya. Burn in scarlet flames, the power of courage. Ini adalah Ultraman Z Beta Smash teman-teman ya. Jadi menggunakan 3 medal yang berbeda lagi, yaitu medal dari Ultraman ya, dan Ultraman Ace dan Ultraman Taro. Wow, Ultra Brothers ya berarti ya di sini. Dan di sini karakteristik dari si Ultraman Z Beta Smash ini lebih ke power atau kekuatan ya. Nah, kita juga udah bisa lihat dari warnanya aja udah merah ya, dan juga fighting style-nya ini menjadi seperti pro wrestler. Pegulat coy. Smackdown ya di sini ya. Pro wrestling type battles. Makanya kalau kalian lihat, yang paling unik dari si Ultraman Z Beta Smash ini adalah si bentuk mukanya. Seperti pakai topeng ya, kalau kalian lihat di sini ya, kayak pakai topeng merah, dan menurut Anda tetap keren sih di sini ya. Kayak Terejer dong kan? Oh iya, boleh juga. Kayak apa lagi ya? Kayak Ultraman Zerd dong kan? Ya boleh lah. Kayak Redman juga boleh. Seperti apa ya? Seperti bring back kita ke tokusatsu yang jadul kan, banyak banget hero-hero seperti ini ya. Dan inilah Beta Smash. Oke, mantap. Lanjut lagi teman-teman. Wih. Tuh, ototan kan? Pro wrestler teman-teman. Lanjutnya. Anjay, ngomongnya belagu gini. Harus gitu ya? Oke. Nah, ini coy. Keren banget asli. Ini favorit Ana loh. Ultraman Z Gamma Future. Gila. Ya, ini favorit banget teman-teman ya. Jadi dari semuanya 4 ini ya, yang udah muncul di teaser dan juga info-infonya, Ana udah paling demen sama ini. Ultraman Z Gamma Future. Wow. Shine with Phantasmagoria, apaan? The Mystic Light. Wow, cahaya mistis teman-teman. Jadi di sini Ultraman Z Gamma Future ini menggunakan 3 medal ya. Nah, ini juga 3 medal dari 3 Ultraman yang identik. Yaitu apa aja? Yaitu abangku 3, Ultraman 3, dan juga Ultraman Dyna, Wow Dyna, dan juga Gaia ya. Oke, kan kita tahu Dyna, Gaia 3 ini saling berkesinambungan banget gitu ya. Jadi teman-teman, kemampuan dari Ultraman ini apa sih? Kemampuan dari Ultraman itu, dia katanya mempunyai kekuatan yang misterius katanya ya. Jadi dia ini bisa mengeluarkan beam attack ya, atau dia gaya bertarungnya ini katanya sangat-sangat tricky seperti penyihir. Wow, jadi kekuatan-kekuatan mistis ya. Oke, jadi kita udah dapat original itu seimbang kekuatannya, terus juga ada si Alpha H itu cepat, Beta Smash Power, sementara Gamma Future ini unik ya, dia ini mistis katanya, lebih ke magic gitu katanya. Dan ini wah keren banget sih asli. Ini keren banget asli, boy. Anjay, jadi kayak Specium Zepherion ya pundaknya. Kalau kita lihat yang paling identik itu kalau ada mengambil fusion dari 3 itu pasti bagian pundak ke dadanya teman-teman ya. Mantap, oke. Dan ini para warga-warga lah ya, seperti biasa yang takut lari lu semua diserang monster. Nah ini ya, ini adalah si organisasinya tadi teman-teman ya, yang namanya itu adalah apa sih, Anda jadi lupa teman-teman. Namanya itu adalah si anti monster robot bla 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 itu ya, anti monster robot force ya. Dan si Haruki Natsukawa ini yang menjadi salah satu pilotnya. Tuh makanya kalian lihat aja di sini Ultraman Z-nya itu lagi lagi bertarung sama kayak para robot-robotnya. Jadi robot melawan para monster gitu ya. Wih, keren coy. Nah ini Alpha S ya tadi ya. Asli keren banget loh. Tuh kan. Jadi Ultraman Z ini mungkin apa ya, Ultraman sekarang itu bagus banget, sinematiknya segala macam ini udah terlihat loh dari Taiga ya. Oke, mantap. Gila, mantap banget asli. Mantap banget. Oke teman-teman, seperti itu untuk teasernya, tapi belum berakhir di sini infonya teman-teman ya. Bakal panjang banget ini ya, nggak apa-apa lah sekalian kalian dengar-dengar juga. Jadi tadi udah Anda bilang tadi soal Ultraman Z, Ultraman Zero, Haruki Natsukawa, dan juga ada kejutan lagi loh teman-teman. Asakura Riko alias si Ultraman Jit ya. Jadi ini aktornya itu si Tatsuomi Hamada. Anda cukup kaget juga loh dia muncul lagi di serial Ultraman Z ini ya. Karena dia main di live action
yang jadi anak psikopat itu, bukan psikopat sih, punya telekinesis gitu ya, dikirain Ana bakal susah balik, taunya dia balik. Terus juga udah pas press conference Ultraman Rubu itu dia udah nangis-nangis banget kan, udah mau perpisahan segala macam, udah nangis bombay gitu. Ternyata dia balik lagi di sini ya, luar biasa teman-teman ya, balik lagi ya masih sama sebagai Ultraman Jit, tapi dia ini tidak menggunakan Jit Riser lagi, bukan tidak menggunakan sih, mungkin aja disimpan, tapi dia udah punya Riser yang baru, yaitu Ultra Z Riser juga. Loh, sama kan sama si Ultraman Z? Iya, yes. Jadi ada 2 orang yang menggunakan Z Riser di sini ya. Ada si Haruka sama si Riku Asakura di sini ya. Haruki sama si Riku di sini ya. Dan di sini Ultra Access Card-nya juga berbeda ya teman-teman ya. Sementara Ultra Access Card-nya si Riku di sini sih berwarna merah, ada foto dianya juga, dan juga ada si Ultraman Jit-nya di sini ya. Wow, keren loh, keren Pak. Dan ada bentuk baru juga nih si Ultraman Jit ketika muncul di serial Ultraman Z ini teman-teman ya. Jadi namanya itu adalah Ultraman Jit Galaxy Rising. Wow. Jadi bukan Jit primitif lagi kan? Ya, Anda juga kurang tahu ya, ini si Jit Riser-nya kemana ini? Apakah dia simpen aja atau gimana ya? Jadi pokoknya dia sekarang pakai Z Riser dan memunculkan form Galaxy Rising teman-teman ya. Keren gak ya? Jadi Galaxy Rising ini menggunakan 3 medal, sama pakai medal juga, yaitu medal dari Ultraman Ginga, Ultraman X, dan juga Ultraman Orb. Jadi para New Generation Ultra teman-teman ya. Anda juga mungkin rindu juga sih kalau dia tiba-tiba pakai primitif di sini ya. Dan juga kalau bentuknya sih Anda kurang agak suka si Galaxy Rising ini, kepala sama badan sampai kakinya agak jomplang gitu ya. Jadi kepalanya tetap si Jit primitif, sementara badan sampai kakinya baru di sini ya. Benar-benar baru, kayak lebih kayak monster gitu ya di sini ya. Oke. Seperti itu. Jadi ini kejutan banget sih si Riku bakal muncul lagi ya teman-teman ya. Wow, dan apakah muncul satu serial full di sini? Apakah cuma muncul sebagai guest berapa episode? Who knows, kita belum tahu. Dan untuk opening theme songnya ini bakal dibawakan sama salah satu personil dari Jam Project yang bernama Masaki Endo. Ya, siapa sih yang nggak tahu Jam Project yang nyanyiin Garo, Crash Gear segala macam, banyak ya. Dan pastinya ini ceritanya ini bakalan ditulis sama Kiyotaka Taguchi. Wow. Kiyotaka Taguchi itu siapa kan? Jadi Kiyotaka Taguchi ini yang sama ngedirect si Ultraman Orb juga katanya ya. Jadi semoga bakal menarik sih ini ceritanya ya. Jadi udah penulisnya oke. Terus juga form-formnya oke tadi. Riku balik lagi. Terus juga openingnya pakai Jam Project. Gila. Sangat ambisius sih ini menurut Ana ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman. Gila, udah setengah jam nih Ana ngomong, capek banget ya. Karena ini udah infonya baru kekumpul sekarang dan Ana keluarinnya semua sekaligus aja ya. Jadi nggak satu persatu video. Jadi nggak di split-split. Jadi segitu aja teman-teman. Kalau ada komentar soal Ultraman Z ini, soal form-formnya tadi, Riku, soal perubahannya, soal si protagonis utamanya, soal si Zero segala macam, soal penulisnya, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Thank you banget teman-teman. Kita tunggu aja penayangan dari Ultraman Z ini, dan juga mungkin next bakal ada trailernya mungkin ya, nanti bakal di breakdown aja ya, karena sekarang baru teasernya. Thank you teman-teman, dan arigatou switch.